Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niken Indiani dari Fakultas Ekonomi Program Didik Manajemen S1 dengan NIM 211010503294 dari kelas 03 SMJP 033. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi yang sudah saya buat mengenai ruang lingkup analisis makroekonomi. Pada semester sebelumnya, kita sudah membahas mengenai ekonomi mikro. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan sedikit mereview pengertian dari ekonomi mikro sebelum masuk ke pengertian dari ekonomi makro. Adapun pengertiannya sebagai berikut. Ekonomi mikro merupakan cabang ilmu yang mempelajari dari unit-unit ekonomi kecil yang bersifat perorangan, seperti perilaku dari rumah tangga, perilaku perusahaan, dan perilaku dari sektor yang ada. Sedangkan ekonomi makro adalah ilmu ekonomi yang mempelajari kegiatan ekonomi secara menyeluruh. Yang dibicarakan bukan lagi bagian-bagian dalam suatu perekonomian saja atau hanya perusahaan saja, namun sudah membicarakan kegiatan ekonomi secara menyeluruh. Jadi dapat disimpulkan ekonomi mikro ruang lingkupnya lebih kecil dibandingkan dengan ekonomi makro yang ruang lingkupnya secara menyeluruh terhadap kegiatan perekonomian. Untuk lebih jelas dalam membedakan ruang lingkup ekonomi mikro dengan ruang lingkup ekonomi makro, maka kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu perbedaan ruang lingkup ekonomi mikro dengan ruang lingkup ekonomi makro yang lebih detail. Perbedaan ruang lingkup ekonomi mikro lebih menitik beratkan pada analisis dalam mewujudkan efisiensi ketika menggunakan sumber dayanya, dan bagaimana caranya agar rumah tangga atau perusahaan atau sektor industri mampu mencapai kepuasan yang optimal. Berdasarkan hal tersebut, unit-unit pelaku ekonomi tadi menganalisis masalah yang ada dengan berbagai pilihan-pilihan. Sedangkan pada makroekonomi lebih menganalisis tentang yang pertama, bagaimana peranan dari sisi permintaan dan penawaran yang dapat mempengaruhi tingkat kegiatan suatu perekonomian. Yang kedua, makroekonomi menganalisis permasalahan-permasalahan yang sering terjadi di setiap perekonomian. Yang terakhir, makroekonomi akan melihat bagaimana peranan dan campur tangan pemerintah dalam mengatasi permasalahan ekonomi yang terjadi tersebut. Nah, dengan demikian kita dapat membedakan ruang lingkup antara ekonomi mikro dengan ruang lingkup ekonomi makro. Nah, dari penjelasan tersebut, sekarang kita bisa membedakan ruang lingkup ekonomi mikro dengan ruang lingkup ekonomi makro. Asal mula perkembangan analisis makroekonomi. Teori makroekonomi menunjukkan bahwa teori tersebut bertujuan untuk memberikan gambaran tentang bagaimana suatu perekonomian berfungsi dan menjalankan kegiatannya. Teori tersebut pada hakikatnya menerangkan bagaimana suatu masyarakat yang A. memiliki faktor-faktor produksi yang terbatas, B. mempunyai keinginan memperoleh barang dan jasa yang tidak terbatas, membuat pilihan-pilihan dalam memproduksi dan mengkonsumsi barang dan jasa sebagai kepuasan dan kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan. Oke, dapat disimpulkan bahwa asal mula perkembangan analisis makro, ekonomi timbul karena kebutuhan manusia akan barang dan jasa yang tidak terbatas dan memenuhi kepuasannya, sedangkan faktor-faktor produksi yang tersedia itu terbatas. Selanjutnya, tujuan kebijakan ekonomi makro. Teori ekonomi mencoba menjelaskan mengapa berbagai masalah timbul dalam perekonomian dan bagaimana masalah-masalah tersebut diselesaikan. Oleh karena itu, teori ekonomi makro secara umum mendorong timbulnya kebijaksanaan ekonomi makro. Maka menurut Suparmoko dan Sofilda tahun 2016,
Terdapat beberapa tujuan utama setiap perekonomian meliputi 4 hal. Antara lain yang pertama, mencapai dan mempertahankan kesempatan kerja penuh. Artinya kebijakan makro harus mampu menciptakan lapangan kerja. Dengan demikian, negara mampu meminimalisir pengangguran, karena tingginya angka pengangguran berdampak buruk bagi suatu negara tersebut. Yang kedua, mempertahankan stabilitas harga. Dengan menjaga stabilitas harga, itu akan berdampak baik bagi negara. Negara akan terhindar dari inflasi dan deflasi. Dan yang ketiga, meningkatkan timbulnya ekonomi. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya kebijakan atau mampu menciptakan lapangan pekerjaan penuh, dengan sendirinya terdapat pendapatan masyarakat akan bertambah yang berefek pada pertumbuhan ekonomi yang meningkat. Dan yang terakhir, mencapai keseimbangan neraca pembayaran internasional. Pastinya setiap negara melakukan perdagangan dengan negara lain. Maka dari itu, kebijakan makro dibuat untuk mengatasi ketidakstabilan atau ketidakseimbangan dari neraca pembayaran yang mungkin saja terjadi. Lanjut ke pembahasan selanjutnya, masalah utama makroekonomi. Masalah makroekonomi utama yang akan selalu dihadapi suatu negara, masalah tersebut adalah yang pertama, A. Mengatasi pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, masalah ketidakstabilan kegiatan ekonomi. Yang ketiga, masalah pengangguran. Yang keempat, masalah kenaikan harga atau inflasi. Yang kelima, masalah neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Berikut penjelasannya. Masalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi meningkat dari periode ke periode berikutnya. Menurut Suparmoko dan Sofilda tahun 2016, ada dua kekuatan yang mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi, yaitu yang pertama, pertumbuhan faktor produksi baik itu tenaga kerja maupun kapital. Yang kedua, adanya peningkatan efisiensi dalam produksi karena perkembangan teknologi, transportasi, komunikasi, perbaikan pengetahuan, keterampilan, dan lainnya. Yang kedua, ketidakstabilan kegiatan ekonomi. Ketidakstabilan ekonomi merupakan perekonomian yang mengalami gejolak perubahan harga barang. Apabila harga barang tidak stabil, akan mengganggu jalannya kegiatan perekonomian, baik itu pengusaha, produsen, maupun konsumen itu sendiri. Secara umum, kenaikan harga yang terjadi terus-menerus akan menghancurkan suatu perekonomian negara, di mana barang dan jasa yang tersedia akan menjadi semakin lebih sedikit. Yang ketiga, pengangguran. Pengangguran adalah suatu keadaan di mana seseorang tergolong dalam angkatan kerja, ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum mendapatkan memperolehnya. Seorang yang tidak ingin bekerja tetapi tidak secara aktif mencari pekerjaan tidak tergolong sebagai pengangguran. Sebagai contohnya adalah ibu rumah tangga yang tidak ingin bekerja karena ingin mengurusi keluarganya tidak tergolong dalam penganggur. Yang keempat, masalah kenaikan harga inflasi. Inflasi dapat diartikan sebagai suatu proses kenaikan harga-harga yang berlaku dalam suatu perekonomian. Tingkat inflasi atau persentase pertambahan kenaikan harga berbeda dari satu periode ke periode lainnya dan berbeda pula dari satu negara ke negara lainnya. Tingkat inflasi dibagi menjadi dua, yaitu inflasi rendah mencapai di bawah 2 atau 3% dan inflasi tinggi atau moderat mencapai angka 4-10%. Yang kelima, ketidakseimbangan neraca pembayaran. Ketidakseimbangan neraca pembayaran berhubungan dengan kegiatan perekonomian terbuka, yang berarti suatu perekonomian itu mempunyai hubungan ekonomi dengan negara lain. Dan terutama ini dilakukan dengan menjalankan kegiatan ekspor dan impor.
Ekspor dan impor terbagi menjadi dua dampak, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Efek dari defisit dalam neraca pembayaran. Yang pertama itu penerimaan dari ekspor dan pembayaran untuk impor barang dan jasa. Yang kedua, aliran masuk penanaman modal asing dan pembayaran penanaman modal ke luar negeri. Yang ketiga, aliran keluar dan aliran masuk modal jangka pendek seperti mendepositkan uang di luar negeri. Dan yang terakhir, jika suatu negara terus-menerus mengalami defisit, maka sektor keuangan berjalan lambat, sehingga pertumbuhan ekonomi sulit untuk berkembang. Pendapatan nasional. Produk nasional atau pendapatan nasional adalah istilah yang menerangkan tentang nilai barang-barang dan jasa-jasa yang diproduksikan suatu negara dalam satu tahun. Kebijakan makroekonomi. Kebijakan makroekonomi adalah bentuk kebijakan yang diambil oleh pemerintah suatu negara yang pada prinsipnya bertujuan untuk menstabilkan perekonomian dan menciptakan pertumbuhan ekonomi ke arah yang lebih positif. Tujuan-tujuan kebijakan makroekonomi adalah yang pertama, menstabilkan kegiatan ekonomi. Yang kedua, mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja atau kesempatan kerja penuh tanpa inflasi. Yang ketiga, menghindari masalah inflasi. Dan yang terakhir, menciptakan pertumbuhan ekonomi yang teguh. Berikut merupakan penjelasannya. Yang pertama itu menstabilkan kegiatan ekonomi. Pada umumnya diartikan sebagai suatu keadaan ekonomi di mana negara terdapat pengangguran yang serius dan perekonomian menikmati kestabilan harga-harga. Pengertian tersebut meliputi pula kestabilan dalam neraca pembayaran. Dengan demikian, pengertian kestabilan ekonomi meliputi kewujudan dari 3 hal berikut. Yang pertama, tingkat penggunaan tenaga kerja adalah tinggi. Yang kedua, tingkat harga-harga tidak menunjukkan perubahan yang berarti. Yang ketiga, terdapat keseimbangan di antara ekspor dan impor dan lalu lintas modal dari dalam atau luar negeri. Yang kedua, penggunaan tenaga kerja penuh tanpa inflasi. Keinginan semua perekonomian adalah menciptakan penggunaan tenaga kerja penuh. Apabila suatu masyarakat dapat mencapai kestabilan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang teguh tercapai, maka akan mempermudah masyarakat mencapai hal tersebut. Berbagai negara akan terus mencoba untuk mencapai penggunaan tenaga kerja penuh, namun memang sulit. Kebijakan pemerintah yang berusaha menambah pengeluaran agregat umumnya hanya mampu mengurangi pengangguran saja, tidak menghapusnya. Yang ketiga, menghindari masalah inflasi. Seperti yang kita ketahui, inflasi dapat menimbulkan efek buruk bagi perekonomian suatu negara. Ada kalanya inflasi berlaku akibat adanya ketidakstabilan politik dan ekonomi suatu negara. Tapi sering juga inflasi terjadi akibat permintaan masyarakat yang berlebihan, penambahan penawaran uang yang berlebihan, dan kenaikan dalam biaya produksi. Dan yang terakhir, menciptakan pertumbuhan ekonomi yang teguh. Sedikit-dikitnya ada 2 alasan penyebab suatu negara harus berusaha mencapai pertumbuhan ekonomi yang teguh dalam jangka panjang. Yang pertama itu untuk menyediakan kesempatan kerja kepada tenaga kerja yang terus-menerus bertambah. Yang kedua, untuk menaikkan tingkat kemakmuran masyarakat. Kedua alasan ini merupakan pendorong utama pemerintah untuk berusaha menciptakan pertumbuhan ekonomi yang teguh. Pertumbuhan ekonomi yang teguh merupakan tujuan makroekonomi jangka panjang yang diinginkan oleh berbagai negara dalam mewujudkan kesejahteraan
kesejahteraan masyarakat. Sekian presentasi saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.